saya Doni Kurniawan. Saya berasal dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas 1B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang jenis-jenis sastra, khususnya membedakan antara sastra lisan dan sastra tulis. Keduanya merupakan dua bentuk utama karya sastra yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Dengan memahami keduanya, kita bisa melihat bagaimana suatu budaya diwariskan dan bagaimana manusia mengekspresikan pikiran serta perasaannya. Sebelum masuk ke pembagian, kita perlu memahami apa itu sastra. Sastra adalah karya yang menggunakan bahasa sebagai media untuk menyampaikan pengalaman, pikiran, nilai budaya, dan imajinasi manusia. Sastra tidak hanya berupa cerita, tetapi juga puisi, pertunjukan, hingga tradisi tutur. Secara umum, karya sastra terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu sastra lisan dan sastra tulis. Selanjutnya, pengertian sastra lisan. Sastra lisan adalah karya sastra yang disampaikan dan diwariskan melalui tutur atau lisan, bukan tulisan. Bentuknya sangat bergantung pada ingatan, kreativitas pencerita, dan tradisi budaya setempat. Karena sifatnya lisan, teksnya dapat berubah-ubah dari generasi ke generasi. Yang selanjutnya atau yang kedua, ciri-ciri sastra lisan. Ada beberapa ciri penting dari sastra lisan, yaitu menggunakan bahasa sederhana dan mudah diingat, bersifat dinamis dan fleksibel, mengandung nasihat, nilai moral, serta kepercayaan masyarakat. Disampaikan melalui media lisan seperti dongeng, petuah, pantun, atau pidato adat. Versinya bisa berbeda-beda tergantung siapa yang menceritakan. Selanjutnya, jenis-jenis sastra lisan. Sastra lisan memiliki banyak bentuk, di antaranya dongeng, cerita imajinatif yang digunakan untuk hiburan atau pendidikan moral. Contoh dongeng: Maling Kundang, Bawang Merah, Bawang Putih, dan Timun Mas. Nah, selanjutnya mite, cerita yang berhubungan dengan dewa-dewa, kekuatan supranatural, atau asal-usul alam. Misalnya cerita Dewi Sri dalam tradisi Jawa. Selanjutnya, legenda. Legenda cerita yang diyakini benar-benar terjadi dan berkaitan dengan asal-usul tempat atau tokoh. Contohnya, legenda Danau Toba atau legenda Tangkuban Perahu. Selanjutnya, folklore. Folklore segala tradisi turun-temurun, termasuk cerita rakyat, keyakinan, tarian, atau permainan tradisional. Yang selanjutnya, pantun. Pantun adalah puisi lama yang disampaikan secara lisan, biasanya dengan pola sampiran dan isi. Selanjutnya lagi, mantra dan petuah adat. Ungkapan sakral atau nasihat yang digunakan dalam upacara adat.
Yang selanjutnya, fungsi sastra lisan. Sastra lisan bukan sekedar hiburan. Ia memiliki fungsi penting seperti menjaga identitas budaya suatu masyarakat, menyampaikan nilai moral dan nasihat, menjadi sarana pendidikan tidak formal, menghubungkan generasi tua dengan generasi muda. Yang selanjutnya yaitu pengertian sastra tulis. Sastra tulis adalah karya sastra yang dituangkan dalam bentuk tulisan, baik dalam media, kertas maupun digital. Berbeda dengan sastra lisan, sastra tulis bersifat lebih permanen, terstruktur, dan mudah direproduksi. Selanjutnya, ciri-ciri sastra lisan. Beberapa cirinya antara lain: tersusun lebih sistematis, dapat dipublikasikan dan disebarluaskan, teks bersifat tetap atau tidak berubah, menggunakan bahasa yang lebih formal atau artistik, dapat dianalisis melalui kajian ilmiah.